Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana biiqamatis shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika syahadatan tunji qailaha yawma qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilis sa'adah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi adada ma jara bihil qalam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati ialah para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis taklim yang megah ini. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis taklim yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendatangkan manfaat yang besar bagi kita, baik untuk kehidupan dunia kita ataupun nanti kehidupan kita setelah kita meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj ini sangatlah luar biasa. Terjadinya pada diri Rasulullah pada 27 Rajab. Maka oleh sebab itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa memperingati peringatan
Isra wal Mi'raj ini supaya ajaran yang ketika Isra wal Mi'raj dijemput oleh Rasulullah kepada Allah jangan hilang di muka bumi ini. Kita lihat sekarang masjid-masjid megah-megah, menara masjid tinggi-tinggi, mikrofonnya kuat-kuat, tapi orangnya yang di dalam masjid sedikit. Ujur kalau sudah hari raya seluruh masjid penuh, tapi suatu sembahyang pagi Jumat sebelahkan hari kemana orangnya? Saya kok jadi sibuk kaum mencari, tidak lagi orangnya. Andai kata semuanya percaya tentang kejadian Isra wal Mi'raj itu, saya yakin dan percaya yang melaksanakan perintah Isra wal Mi'raj itu seperti orang sembahyang hari raya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ada saja kawan kita tuh masih kadang-kadang ada percaya. Nah, oleh sebab itulah kejadian Isra wal Mi'raj ini tidak bisa diakal-akali. Ini hanya dengan keimanan. Semakin tinggi iman seseorang itu, semakin tinggi kepercayaannya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau keimanannya tipis, saya yakin dan percaya dia tidak akan percaya. Saya contohkan saja Pak, ada teman kita jam 6 sore tadi berangkat ke Mekah, jam 4 subuh mulai pulang ke Tebilahan, lengkap bawaan kurma ajwa ditukar, kismisnya semuanya lah ditukar. Bukti tukaran itu memang dari Mekah semua. Kira-kira ini bercerita dengan dia, aku malam tadi pulang ke Mekah, malam tadi boleh percaya dari dia. Udah nasi tong itu bisa buat tidak percaya kita. Kenapa? Karena ada masuk akal. Kejadian Isra wal Mi'raj itu ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya, sebahagian sahabat berkembali kepada ajaran yang lama, menjadi munafik. Tetapi Sayyidina Abu Bakar percaya, Muhammad, jangankan kau ceritakan yang seperti itu, lebih daripada itu aku percaya. Inilah karena keimanan Abu Bakar sangat tebal. Maka oleh sebab itulah Pak, Sayyidina Utsman bin Affan di dalam salah satu makalah beliau telah mengingatkan bahwa ada 6 perkara yang menakutkan yang mestinya kita perhatikan dalam kehidupan ini. 6 perkara yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kita kadang-kadang lalai. Yang pertama, ahaduha min kibarillah ayyakhuza minhu al-iman. Yang pertama, takut apabila iman kita dicabut
ketika sakaratul maut atau mati dalam keadaan tidak membawa iman. Khawatir kita, khawatir kita ketika kita habis umur meninggal dunia tetapi kita tidak membawa iman, maka hati-hati kita dalam berteman. Kenapa? Karena malaikat Israel itu selalu mengintai kita dan kita tidak diberitahu kapan kita akan meninggal dunia. Mungkin kalau bahasa kesehatan semuanya kita sehat, asam urat tidak ada, kolesterol tidak ada, darah tinggi tidak, ya, semuanya bersih. Sekalinya pulang mau muncul kemana? Ke Sialang. Kunjung Sangkor, Pemaraki, ke Unjun lah di Bantai Krokodil. Mati dari kamar, mati ya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kan bisa, aku alhamdulillah ya, asam urat ada, kolesterol ada, kadar gula ada, tensi ada, sehat aku deh. Sekalinya tulak menunjuk. Nah, kita ini ya. Rupanya bukan buaya, malaikat Israel rupanya Pak. Malaikat Israel rupanya. Nah, maka oleh sebab itulah dalam Al-Quran ditegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kita ini kalau memilih mati itu, kalau memilih matinya di rumah, anak saudara ada di samping kita. Nah, mudahan kita matinya dengan ngalihi orang. Ada kan Ustaz, kurang mati ngalihi orang ada. Tapi pun berpilih-pilih pulang pala. Mati terdalam, orang mati gugur di pesawat, mana pilihnya Pak? Mati sama pada mati nih. Gugur di pesawat atau mati speedboatnya karam, mana pilih? Sama. Orang mana mati di pesawat? Kenapa? 1,8. Nah, ketiga kangisan, bukan nangis tadi, nangis bahagia. Dapat dulu duit asuransi rumahnya. Itu mau kalau memilih Pak, tapi tidak ada kalau memilih. Maka kita hati-hati, hati-hati kita. Mau orang sakit, tentu dia sudah tidak bergerak. Kemana juga? Pasti di rumah. Kalau ada di rumah sakit. Dan ini kita sehat-sehatnya. Kalau kadang-kadang duduk aja, nih kawan main kita kurang sekong gitu. Kurang sekong
Akhirnya aku tidak main oke main saat kali main punya orang bekerja tak habis palang 5 matinya di kaki 5. Nah sakit kita mendapat kita tuh mati. Allahu Akbar. Rabbana tertunduk Rabbana meninggal mati rata atau kita meninggal dunia Allahu Akbar. Ketika sujud ada bangun lagi mati dalam keadaan sujud. Oh mama, kematiannya saja sudah baik. Kalau kita milih nyaman ini ada kawan memilih, maka oleh sebab itulah banyak kita berdoa. Kalau orang itu hendak mati dalam keadaan husnul khatimah, pertama banyak menuntut ilmu, banyak duduk di majelis taklim. Di sini kan ada majelis taklim, duduk hingga kalau makan gembung terguling sekalinya ada bangun lagi, ada bangunan lagi mati sedang menuntut ilmu. Nah mantapnya. Saya ada punya anak keponakan baru-baru meninggal dunia. Beliau mondok di Pondok Riyadhus Shalihin Kuala Tungkal. Ketika sakit disuruh orang tuanya pulang dia. Ketika pulang 5 hari di rumah. 5 hari di rumah, sekalinya diperiksa ususnya bukan lagi buntu, tapi buruk ususnya sudah. Setelah dioperasi meninggal dunia, tapi dia meninggal dunia mati dalam keadaan nuntut ilmu, mati dalam keadaan nuntut ilmu. Maka oleh sebab itulah kita mudah-mudahan banyak duduk di majelis taklim, banyak berkawan dengan orang-orang yang alim, supaya kita dapat nasihat-nasihat. Ini kadang-kadang tapi hendak duduk di majelis taklim. Duduknya di mana? Duduknya di padang lacak umpama. Maka duduk di padang lacak itu tahan pinggang. Bukan mau sakit pinggang, kira-kira ulang. Apakah rahasianya? Udah tahu juga. Bila duduk di majelis taklim, semua taklek betis. Bagaimana kita kadang-kadang? Ya. Maka bila berbuat kebaikan itu pasti sudah ada tantangan dan halangannya. Nah, tapi Pak, kalau kita duduk tinggal karena mau sakit, maka ada mau ngantuk. Jam 1 malam kadang ngantuk. Makanya kita dengarkan ceramah sini jam 1 malam. Itu ceramahnya diterbit. Bukan tidak mendengarkan, ada murid kan ceramahnya tadi Nah, tapi Pak, kalau sudah kita mendengarkan kadang-kadang lagu-lagu itu, kalau sudah lagu-lagu itu ada percuma saja disayang-sayang, kau akhirnya ditinggalkan. Itu berarti secara asal orang tua terasa kayaknya.
tapi mendengar ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berdiri kita bukannya lawas kan? Berdiri kan? Bukannya lawas, singkalnya bukan main, singkalnya bukan main. Tapi mau kita berdiri Pak, dengarkan lagi kemarin pada tulisan Sultan datang di lapangan itu ada Sultan datang dulu. Ada apa? Aku penggemar Sultan dulu Pak. Namanya sayur-sayur mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Bertanya mau berarti sudah terasa. Makanya lapangan itu bukannya mau agas banyak, betul nggak Pak? Beragas di situ ada terang, ada terasa. Selalu kayak aku kayak pas waktu jalan mungkin aku kayak lupa ketika diubah lagi ada 6,1 ada gadget. Makanya Pak, tapi kalau sudah kita mendengarkan istilah kata ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusqan al-Firqaini, ya Mu'adiyah, ya Mumajjad, ya Imam Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fawqa nuri, anta istiqrati, anta misbahus suduri, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Padahal Pak, kalau dibawa selawat, tenang hati. Cuma dengan membaca salawat itu kayak ada orang belajar Pak. Aduh. Maaf cerita ada. Kalau terpaksaan bagi orang belajar, mulai salam itu apabila patang Jumat itu butuh meja Yasin. Yang beda salawat itu manusia kawan. Cuma salawatnya itu kayak apa bunyinya? Salam Allah, salam hajar Rasul.
kebanyakan Bu, ya Bu, dengan kayak itu baca salawat. Ada kawan harus saja potong itu. Ingohnya ingoh belanja. Ada yang salawat ingoh belanja. Kalau bubur kacang ingoh dunia nyaman. Betul lah. Ini, dan ini salawat ingoh belanja, tadi nyaman didengar. Nah, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin diberangkatkan menuju Masjidil Haram, rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum berangkat Isra wal Mi'raj ini ada beberapa asbab rupanya yang menyebabkan beliau itu diberangkatkan. Yang pertama, beliau ditinggalkan oleh Abu Thalib, paman beliau yang mencintai kepada Rasulullah, yang selalu melindungi Rasulullah. Abu Thalib ini dibesarkan oleh Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, Abu Thalib, kau jaga anak keponakan Muhammad, kasihan dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, dia hanya hidup sebatang tangan. Engkau pamannya, jaga. Maka Abu Thalib menjaga Rasulullah dari serangan-serangan orang kafir Quraisy. Maka orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Rasulullah. Kenapa? Karena wibawa Abdul Muttalib itu sangat kuat. Di samping itu juga si Hamzah itu terlalu berani. Hamzah juga termasuk paman beliau. Yang Hamzah ini apabila berburu ke hutan, Hamzah selalu membawa pulang singa. Banyak singa boleh berarti berkelahi dengan singa, kalah singa. Ada orang kebidahan nih bapak, ulang tahun kan bisa betul. Boleh membawa harimau, membawa harimau. Aku yakin seekong di dalam Nagor. Nah, makanya tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Yang kedua, penyebab yang kedua, Rasulullah lebih sedih lagi ditinggal istri beliau yang paling dicintai beliau. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini selalu memberi motivasi kepada Rasulullah. Harta dikasihkan kepada Rasulullah. Saya melihat buah sur itu yang ada di atas itu, kalau kita fisik kurang kuat, tidak sanggup naik Pak. Saya saja disuruh naik, tidak sanggup. Kecil orang di atas saya lihat. Siti Khadijah selalu membawakan bekal untuk Rasulullah berkhawat di sana. Sebelum Rasulullah menerima wahyu. Hebat rupanya Khadijah ini. Meninggal Khadijah, Bu, kalau dipilih-pilih Bu, mana bagusnya suami dulu meninggal apa istri dulu meninggal? Suami dulu kan, istri dulu kan? Kan Pak, itulah perempuan kita Pak. Dengar sendirilah kita Pak. Tidak mau dia mati duluan, suruhnya kita duluan.
Kita nih Pak, dengan istri-istri kita tuh kadang-kadang mati duluan kita Pak. Kenapa? Dimarahinya terus. Saya lihat itu di TikTok itu ada, saya lihat menyanyitai, saya umumnya nyanyitai itu saling kita harus tak beritai siapa beritai ada mawarongkah ada aja beritai maka beginian ini ngomong mantap. Hati-hati dengan perempuan. Dalam salah satu kitab ada 9 tipu dayanya seorang perempuan. Ini kitab bukan karangan aku. Kitab itu ditulis oleh Tuan Guru Bagi Kalimantan Selatan Barat. 9 tipu dayanya perempuan. Satu cuma yang berkah. Bahaya. Kalau saya sebutkan ya, Firman Jaya cuma Pak hati Bapak kenal Fir'aun, sejarah Fir'aun kenal kita sejarah Fir'aun. Fir'aun perintahkan seluruh anak yang lahir bunuh, termasuklah Nabi Musa lahir pada tahun itu. Tetapi oleh ibunya Nabi Musa dimasukkan ke dalam salah satu tempat, dihanyutkan di sungai Nil. Diketemukan oleh Asia. Ketika Asia menemukan, sanggup dan Fir'aun membunuh. Kalah Fir'aun saja kalah dengan wanita. Misalnya seperti itu kan dijaga oleh Asia, dipelihara oleh Asia. Tetapi Fir'aun bunuh Bang. Itu maksudnya Bang. Fir'aun Pak. Apalagi kita Pak, jangan berani-berani dengan perempuan. Kalau sempat perempuan atau merajuk 3 jam pusing kira jam berapa dah? Aku 5 jam cuma baru. Maka setelah itu penyebab yang ketiga, terjadi pertengkaran beban antara langit dan bumi. Bumi dan langit saling membanggakan. Kata langit, di langit ada Baitul Ma'mur. Kata bumi, di bumi ada Ka'bah.
Di langit ada bintang dan ada bermacam-macam planet. Di bumi juga bermacam-macam gunung dan sungai dan lautan. Ketika bumi berbicara, wahai langit, di bumi ini ada orang yang paling mulia, namanya Muhammad. Ada di langit. Langit pun terdiam seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah aku dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Inilah makanya terjadinya mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang berbaring-baring di dekat Hijr Ismail, di dekat Hijr Ismail itu sedang berbaring-baring antara Hamzah dan Ja'far, tiba-tiba Jibril pun datang membawa Rasulullah dekat sumur Jam-Jam. Dulu sumur Jam-Jam itu tidak ditutup, jadi dulu bisa diambil, dicipuk, barunya bisa jadi kita bawa lagi. Nah, setelah itu Jibril laksanakan pembedahan, pembersihan. Bukan berarti hati Rasulullah itu tidak bersih. Ini sudah merasakan suatu tanda. Tanda apa? Tanda bahwasanya ajaran yang akan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad tentu nanti akan ada pembersihan juga. Pembersihan apa? Tentu kita harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Hebat ajaran Islam ini, hebat. Nah, cuma kadang-kadang yang menganutnya saya tidak ngerti. Bacaan mandi wajib itu aja tidak tahu. Saya pernah, Pak, ketika mau menikahkan orang, yang datang itu aku gini mereka sungguhlah di mana dia udah tahu. Namun datang ke rumah aku tuh galangnya kayak gini, galangnya gelang besi, salawarnya rapi di sini. Itu kan pembawa juga. Tuh sekalinya tuh tanya, Dek, kau mau menikah? Iya. Tahu nggak kau cara nanti setelah menikah tuh banyak mandi? Mandi apa mandi? Ya mandi ya kan? Cuma mandinya itu dia beda dengan mandi biasa. Ya mandinya itu disebut dengan mandi wajib. Coba kau niat mandi wajib, yang mana Pak? Aku pun bingung yang mana lagi. Ketemu tidak bisa ya tahu, tidak bisa Pak. Kacanya tidak kok. Betul tidak bisa ya. Betul Pak. Jadi kau pernah mimpi ya? Tidak pernah Pak. Tidak mau apa? Lalu panggillah, ini kira-kira siapa yang sanggup mengajar ini? Lalu satu orang, saya Pak, katanya, maju ke sini. Coba kau baca dulu niat kami wajib. Sekali dia membaca, Pak, nawaitu ba'dal juno. Saya belajar gitu Pak, dengan sabar saya mau belajar dengan ini itu bukan kau yang bukan gurumu yang salah, kau yang salah. La ilaha illallah. Yang datang tuh semuanya Anda bisa mandi wajib Pak. La ilaha illallah. Amin. Syukur-syukur karena nawa itu semua wajib Pak. Jadi bagaimana ceritanya itu Pak? Waktu itu saya tanyalah mertuanya, calon mertuanya, Pak, ini calon
calon menantu bapak ini udah bapak ngajari. Kata bapaknya, saya nggak bisa ngajari Pak. Sampai-sampai Pak, tanda tangan di berkas itu dia tak bisa Pak. Rupanya tidak sekolah semua Pak. Suai akhirnya ada mau datang rumah. Kata PRT kirim salam aja. Pak RT ini dah mau datang, kalau datang kata PRT aku lah semprotnya. Sekarang tanda tangan tidak bisa Pak. Tanda tangan tidak bisa. Kata kawannya apa susah-susah, bikin ada tanda campur gitu. Memang dibikinnya tanda campur gitu Pak. Kacau kita Pak kalau sempat istilah kata kita orang Islam tidak bisa mandi wajib. Mandi wajib ini kenapa wajib? Karena dia mengikuti kepada sembahyang. Nah, makanya inilah dikatakan. Saya rasa masih banyak di antara anak-anak kita yang ingin menikah, yang masih saya rasa mandi wajib itu tidak pernah diperhatikannya. Maka oleh sebab itulah, setelah Rasulullah dibedah, dikeluarkan hati Rasulullah. Ketika dikeluarkan hati Rasulullah, terkejut Jibril melihat hati Rasulullah. Kenapa terkejut? Rupanya di hati Rasulullah itu terkumpul asrarul qudsiyah. Hati Rasulullah tidak pernah berhenti menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Senantiasa di hati itu Allah, 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 Allah. Beda dengan kita Pak. Kita di hati kita bila mulai terbuka siang, mulai kita teringat dunia. Hati Rasulullah rupanya senantiasa Allah, Allah. Tidur mata Rasulullah, hatinya tetap mengatakan Allah, Allah. Kalau tidak tidur mata kita, semuanya tidur. Semuanya tidur. Tidak ada lagi yang istilah kata yang bergerak mengingat kepada Allah, 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 Allah. Di situ Jibril terkejut melihat hati Rasulullah. Maka setelah ditutup Jibril, diadakanlah pembersihan dengan beberapa kali air jam-jam dan satu kali dengan air telaga Kausar. Maka diisilah hati Rasulullah dengan ilmu, hikmah dan sebagainya. Maka oleh sebab itu ditutup, dipersiapkan Rasulullah akan berangkat, berangkat. Dan Rasulullah ketika berangkat itu disuruh singgah di 5 tempat, ambil berkah. Berkah itu memang ada, cuma berkah itu tidak kelihatan. Lalu ada orang nanya, kalau berkah itu kelihatan, Pak Ustaz, dia tidak kelihatan. Berkah itu ada. Tidak usah jauh lah Pak. Bapak makan cabai, ada tidak kelihatan pedasnya di cabai itu? Ada kan? Makan atau gigi? Terasa pedasnya di bibir kita. Itu artinya keberkahan itu ada. Makanya Rasulullah singgah di 5 tempat itu seraya mengambil berkah. Kita pun juga kalau bisa selalulah kita mengambil berkah-berkah. Di mana pokoknya di Indonesia ini banyak. Di Indonesia ini banyak. Di antaranya para kuburan para orang-orang alim. Senantiasa kita berziarah.
senantiasa kita berziarah. Nah, kalau di Sumatera Barat tuh yang sampai di situ, itu gambarnya saja berkah doang. Gambarnya saja berkah. Di Sumatera Barat, di mana-mana ada keberkahan, ya, sebagai pasak bumi kita. Kenapa? Disitulah turun rahmat Allah. Allah turunkan rahmat di situ. Maka kita di Injil yang terkenal Tuhan berusaha siapa? Nah, kalau yang lebih baik itu apa saya katakan? Setelah itu Tuhan Guru Abdul Fatah Mumpah. Tuhan Guru Abdul Fatah Mumpah itu 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah. Nah, beliau pindah akhirnya meninggal di Mumpah. Banyak di Indonesia ini, banyak dari Sabang sampai Merauke itu banyak tempat-tempat berkah. Bukan berarti kita minta dengan kuburan, tidak. Di situ tempat stasiunnya. Artinya kalau istilah kata dekat dengan towernya, signal kuat. Kita signalnya timbul di dalam. Jadi kalau mau berangkat dari situ signalnya kuat. Nah, maka oleh sebab itulah ketika Rasulullah berjalan akhirnya sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini menurut keterangan dalam salah satu hadis yang panjang, nanti kita dikumpulkan di Masjidil Aqsa ini nanti Pak. Yaumul Mahsyar itu di Masjidil Aqsa itu tempatnya nanti. Ada nama takut lawan aku, Pak Ustadz, jauhnya bikin dari cantik. Itu orang jadi berjalan berkorban apa? Ya terserah. Ada onta sapi supaya berjalan menuju ke Palestina nanti nyaman. Ahli kayak apa ya itu pakai. Maka orang jual es jadi dia kok. Kenapa makan kita buat dia lagi Pak. Kita mati lagi ada buat dia lagi. Ada orang mati buat dia Pak. Tidak ada. Saya pun tidak mau buat duit bawahan duit Pak. 2 miliar buat ada mati. Istighfar kita bukan. Nah, maka setelah sampai di masjid, dipeganglah oleh Jibril tangan Rasulullah, dibawa Rasulullah. Rupanya sudah disambut di sana oleh para nabi dan para wali-wali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah disambut rupanya di sana. Beliau memimpin sebagai imam. Ini buktinya bahwa Rasulullah ya Imamul Mursalin, imam segala rasul. Maka setelah itu Jibril mempersiapkan lagi, ingin berangkat ke atas, ke langit. Maka kisah-kisah masjid itu Pak, ini kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini berarti kisah masjid. Sekarang itu masjid mudah dibangun, asal ada bahannya, ada semen, ada pasir, ada batu, ada besi, ada papan, selesai, bisa bikin masjid. Nah, berapa tingkat bisa. Tapi yang susah itu yang tentang isi masjid itu yang susah.
susah tukang isi masjid. Bahkan ada saudara-saudara kita tuh yang pergi dengan masjid, marah dengan masjid. Kenapa maka marah dengan masjid? Apa kata masjid itu pukul 4 sudah dihidupkan, sedangkan subuh itu pukul 5, pukul 4 sudah dihidupkan. Orang ada ini ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Kalau tidak senang ya dengan bunyi-bunyian yang terdengar dari masjid, tidak apa-apa, pindah saja ke Pulau Usung sana, dekat Pulau Jawa loh. Sudah ada lagi bunyi-bunyian itu loh. Nah, ada yang tidak senang. Kadang-kadang pukul 4 sudah dibunyikan. Itu pun pukul 4 itu bukan dua yang tetap. Haji Adul, Haji Umar, Supriyono, Lawan Dwi Santoso, mendatang tuh gitu kan. Semuanya Tuhan sudah. Suruh aja Haji Adul saja berhubungan. Kalau saja di rumah aku menjadi umat, aku bertawaf. Akhirnya siapa? Pas Budi Santoso. Gua beda aja, coba. Makanya yang jawabannya aja pas tinggal jawaban. Allah. Paling takut orang. Tidak benar. Coba yang ajar itu anom-anom, yang suaranya tuh harap. Jadi supaya subuh itu banyak orang yang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin banyak orang datang. Dan ini baru orang tidak datang. Allahu Akbar, siapa ini? Ngobrol Tuhan sudah. Kayak itu 7 bulan itu orang jadi imam. Siapa yang jadi imam? Paksa Haji Adul. Udah dalam rumah dia, tapi tidak ada. Nah, imam lagi. Haji Adul jadi imam. Haji Adul jadi imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawan kayak ini Pak, sembahyang tarawih. Kayak itu sembahyang tarawih. Kalau laki-laki ada banyak komentar. Gimana? Tapi tidak. Saya boleh. Kalau begini ada alasannya. Cuma dia panggilan malam besok tarawih lagi. Ada lagi udah memilih jadi imam. Kalau orang kaya katanya dia akan banyak komentarnya. Cuk hilang. Nah aja. Oke. Sakit parut pertanyaan. Oke sakit parut. Bukan sakit parut, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terpuri-puri Pak mau dengarkan. Makanya di Mekah harus semangat kita Pak. Kalau di Mekah itu mau semangat Pak. Jauh juga ada turun. Semangat. Kenapa imamnya semangat? Nah, makanya kita nih maunya imamnya semangat-semangat. Tapi alhamdulillah kita terpilihannya sudah. Alhamdulillah imamnya sudah semangat-semangat. Kami ini di Sungai Salado, dia pulang tuh harus ada banyak yang jadi imam. Bapak Ustaz ya,
namun haru-haru di belakang jadi menaruh hatuhannya yang anu pulang, yang anu nasihat-nasihat, yang siga-siga Allahu Akbar, maka semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dalam Allah subhanahu. Membaca subhanallah bihamdihi bersama lagi. Berkaitan ada bapak yang pakai lakas coba tarai mah lebih dahane aku yakin malam besok ada kurang lagi lambat tangan jam 10 tangan beda lawan orang tua dulu punya bawa wadai saya mau bawa wadai saya mau membawa baju Allah lapang 10 orang anak istirahat gitu berbuat gitu berbuat makan wadai berpikir mulai dari yang tuntut juga kan tidak makan wadai ada namakan dadar bulu pada orang media salah wadainya ada nasi lawang kurang lebih dari sudut lawang pak apa yang ada sudut lawang pak nah jadi nasi lawang wadah apa wadah pemuda pemuda sudut lawang itu wadahnya aneh juga diinginkan kayaknya kan mau patah begitu nggak pak? Makanya diinginkan kayaknya tapi ada apa? Itulah namanya sudut lawang. Maka setelah itu naiklah Rasulullah. Ketika naik Rasulullah, pakai apa Rasulullah naik? Menurut keterangan pakai tangga. Sampai ayam bebek itu. Tapi di tangga itu dari emas. Diturunkan dari langit langsung dari kota Isiu sampai ke langit pertama. Aku naik pesawat kedua sadar di wadah tingginya 2014 ketika naik pesawat itu pakai pesawat Saudi Arabia berangkat dari Jakarta menuju Madinah pukul 4 subuh. Kami dari Riau itu berangkat pukul 6. Allah sudah penguyuhan, masuklah di pesawat, sembahyang subuh di atas perunggu. Yang di hadapan aku itu sebagian yang lengkap berudu dan juga kok. Semuanya jurang bertayamum berkaitan semuanya muha pembina sampai ke betis udah tak nagoda tempat itu ketambur salibnya aku bakal apalagi pesawatnya diburu pesawat para kau dan orang tayamum itu cuma muka tangan selesai dengan niat. Iya ada pakai betis itu bukanya sepatunya ada di posoknya
Ayo ada marah salah tahu lah. Selesai sembahyang subuh, pramugari dari itu menyebutkan teh kopi dalam hatiku minum sih. Teh kopi, sampaikan aku teh kopi, teh itu. Di rumah, setelah selesai tuangannya teh, sugar ya. Aku sudah arti pakai banyak. Aku jawablah no gitu. Ibu aku 3 kalinya nawarin aku sugar ya, no. Betul sugar, no. Sampainya 3 kursi masih melihat aku. Dalam hatiku apa yang terjadi? Aku itu bahasa Inggris 3 aja nggak tahu. No, yes, I love you. Tiga aja yang tahu. Sugarnya apa dalam hatiku? Lalu ketika aku minum itu diintainya aku. Oleh pramugari itu. Aku pun dinyari intai minumnya tuh bisin saja pak. Sekali aku minum rupanya hanya tahu aku. Sugar tadi gula. Tuh minum tapi bukan terpikir mata bisin saja pak. Dalam hari itu. Jadi rupanya kita nih. Kalau tidak mengerti bahasa kaum yang lain, sering kita tertipu. Itulah dari itu. Aku tuh sugar tuh karena tadi kalau tuh ada sugar tulisannya ya. Kalau gula itu ada sugar. Tapi kan ingat lagi. Inilah toh. Nah tentang aku nih orangnya orang apa? Yang sebelah sana, yang orang Bandung. Dalam hatiku juga orang Bandung tuh sebelah sini. Yang mana sedikit, kulihat langitnya pertama tuh belum sampai ke langit. Kulihat ke bawah jauh, ke langit jauh. Ada sampainya belum ke langit. Nah, bayangkan Pak, Rasulullah sampai di langit yang pertama, diketuk oleh Jibril. Ketika Jibril mengetuk oleh penjaga langit yang pertama, siapa? Jibril. Tak ada buktinya. Lalu Jibril yang baca, aku bersama Muhammad. Langsung dibukanya. Kenapa? Rupanya malaikat Ismail ini ada malaikat juga yang namanya Muhammad. Malaikat namanya Muhammad. Terus sampailah Rasulullah kepada langit yang ketujuh. Ketika sampai di langit yang ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril pun berkata, Muhammad, aku tak bisa lagi ngawani kau. Aku hanya pasporku hanya sampai sini. Dan bisa lagi, andai kata aku ikut bersama Muhammad, badanku akan meleleh, meleleh. Jibril itu kayak apa kenalnya? Menurut keterangan, kepala Jibril itu kepalanya nyanyar. Andai kata seluruh air yang ada di lautan di dunia ini dituangkan kepada kepala Jibril itu, sedikit pun tidak akan tetes keluar. Bagaimana Jibril doang? Udah bayangkan. Makanya beberapa kali Rasulullah bertemu Jibril, ya banyak yang ada tahan. Andai kata kita bertemu Jibril, mati kita lah. Karena fisik kita ada kuat.
Lalu berangkatlah Nabi sendiri bertemu kepada Allah. Di mana? Gak tahu adanya. Oh, ada di atas deh. Jadi di mana? Ya ada di atas. Cuma kadang-kadang ada orang yang kan sabar sajalah. Ini sudah cobaan yang di atas. Ada kadang-kadang kawan karena musibah di padanya, ini cobaan yang di atas. Nah di atas itu dua sawit, dua nio, dua bina. Coba takdir Allah langsung. Nah, ketika Nabi Muhammad bertemu kepada Allah, berselingkuh seperti duduk ikhtiras, menyebutkan at-tahiyyat. Setelah selesai, Allah beri gelar Muhammad, atau beri gelar Habibullah, kekasih Allah. Dan banyak juga Nabi diberikan macam-macam. Setelah itu, lalu terakhir kalinya Muhammad wajibkan atasmu dan atas umatmu 50 waktu sembahyang. Nabi terima Nabi Pak. Dan Nabi mau banyaknya. Dan terima Nabi. Setelah bertemu dengan malaikat Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Muhammad, umatmu tuh halu-halui. Umatmu pada kuat, minta keringanan kepada Allah. Maka mintalah Nabi keringanan. Setiap sekali minta 5 yang dikurangkan. 9 kali Rasulullah bolak-balik, 9 kali 5, 45, 35 lagi. Yang 5 ini pun masih disuruh Nabi Ibrahim untuk meminta. Ujian Nabi tidak lagi, umatku sudah kuat-kuat, tahan-tahan, bisa dia melaksanakannya. Maka oleh sebab itulah sembahyang itu ada yang wajib, yang 5 tua wajib. Ada juga yang sunnah. Yang sunat-sunat seperti tarawih, sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, sembahyang minta hujan. Karena Allah tidak hujan, minta hujan. Kemarin kan ada yang lama tidak hujan, lalu di kantor jamaah disuruh sembahyang minta hujan. Aku semua salah dari turun. Jadi jangan turunan dulu semuanya. Kenapa? Sungai Salang orang kerja kali sedikit. Apa Ustaz ya? Dosa turunan di rumah jadi dari itu. Bertiga jadi atau berdua jadi guru nonton situ. Karena sebenarnya guru-guru yang turun semuanya situ. Ada ujian juga nih. Nah, cuma kan ada guru-guru yang ada turun, guru anak itu belum turun lagi. Kalau guru anak itu turun, ada ujian juga tuh tahu lagi lah. Nah, kan ada juga sih kayak yang orang belajarnya ada sih kayak guru tadi dia minta ada ujian, apalagi Allah. Nah, kan ada itu sembahyang yang tahu hujan. Nah ini Pak Muhtar ada supaya nahan hujan. Nah kalau ada lebaran. Nah maka oleh sebab itu pula ada sembahyang duha, ada sembahyang macam-macam, ada juga yang namanya sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah itu apabila ada saudara yang meninggal dunia, meninggal pagi, nanti malam disembahyang. Ya, sembahyang namanya sembahyang hadiah. Dalam salah satu hadis disebutkan begini, la ya'ti ala mayyiti asaddu min lailatil ula. Tidak datang kepada seorang mayit itu
kecuali malam yang pertama. Malam yang pertama paling dahsyat di dalam kubur doa. Bapak enggak percaya sih alhamdulillah. Kenapa? Karena di dalam kubur itu dahsyatnya malam pertama terkejut kita. Malam semalam masih tidur pakai lampu, malam semalam masih tidur pakai bantal, malam semalam masih tidur pakai tilam, malam semalam masih tidur pakai selimut, malam semalam masih tidur pakai AC atau pakai kipas angin, malam semalam masih tidur bersama anak dan istrinya, malam semalam masih tidur bersama teman-temannya. Tapi malam selanjutnya di dalam kubur tidur seorang di dapur bumi malam dan siang, menangislah ia hendak pulang mengerjakan taubat zikir sembahyang. Nangis ada boleh pun juga ada terima orang ini. Saya yakin Pak, meninggal kita boleh kita ke rumah ketuk pintu dibukai oleh anak kita, mama abah boleh mak undangan mama jadi kita abah meninggal dan akan tuh abah boleh di luar sekali dibukai ilah abah mati jadi hantu banyak. Aku yang mungkin dari terima orang kali Pak, karena di kuburan mungkin bergabung misalnya kita yang katakan jangan bergabung kuburannya keluar kita, ketika keluar kita katakan kacau saja mentipu tidak, nah nggak ada orang yang terima lagi Pak. Tapi bukan percaya juga sekarang. Nah, makanya kata Nabi, "Barhamu mau takum bisadaqah." Kasihani mayitmu dengan bersedekah. Suruh bersedekah. Kasihan. Kenapa? Karena mayit yang di dalam kubur itu bagaikan orang yang sedang kekaraman. Orang yang kekaraman itu kita datangi, kita bawa emas 1 kilo dengan pelampung 2 biji. Kalau kira-kira bapak kekaraman mah ungap-ungap sudah dilakukan, kubawakan emas 1 kilo dengan pelampung 2, pilih emas atau pilih pelampung? Mas sayangnya emas Pak. Nah, artinya untuk apa emas 1 kilo kalau kita akan mati? Maka kita semuanya ini calon matian Pak. Beringat kita calon mati semuanya. Yang kaya mati, nah yang miskin mati, pedagang, petani, pejabat, ustaz, kurang ustaz udah ada kainan dulu. Hingga ulama Kalimantan hari ini meninggal 1 orang lagi. Pemburu danau meninggal dunia. Itu pasca Kalimantan juga ya. Nah, ini kalau ulama yang meninggal dan yang ganti Pak. Nah, maka kita calon matian Pak. Nah, makanya dia Nabi Parhamu mau takum bisadaqah. Kasihani mayitmu dengan bersedekah. Fa'illah yajib. Pak Ustaz, ada tahu bersedekah, ya. Nah, makanya orang tua dulu biasanya itu macam-macam Pak. Memang ini dalam salah satu hadis itu tidak disebutkan ini pekerjaannya para tabiin yang turun tanah, turun tanah. Asal silahkan bersedekah-sedekah
masalah hasil kata makanannya asalnya berhutang. Nah, ini kadang-kadang berhutang, nah itu salah tuh, salah. Kalau ada yang berhutang, kita yang membawakan makanan itu, seperti di zaman Rasulullah, Ja'far meninggal, ya Rasulullah, ayo siapa yang ada punya makanan, kita bawakan kepada saudara Ja'far, karena dia sudah kesusahan meninggalnya si Ja'far, jadi keluarganya susah, jadi kita bawakan makanan. Kita di sini kan ada yang meninggal yang menyediakan, ya silahkan kalau dia ada hartanya. Nah, ada turun tanah 2 hari 3 hari 3 hari itu Pak, menurut keterangan, karena omongan 3 hari, menurut keterangan tubuh kita ini sudah bengkak semuanya, menunggu meledak. Maka 3 hari itu diadakan ulang tahdir dan doa. Setelah 3, 4, 5, 6, 7 hari itu habis Pak, daging tanpa habis, daging istilah kata yang di tangan habis, dimakan ulat dan cacing-cacing yang memakan kita. Maka cacing itu 1 kilo 2 kilo dia dicium tuh, bau kita tuh mencium. Maka binatang yang paling kuat penciumannya adalah cacing. Cacing. Maka cacing itu dengan dijadikan pengunjung, kayaknya pilihan bau kan sebenarnya. Ayo, dibalasnya karena kita mati. Ini nangguan maulah kami punya umpan muncul ya. Maka hati-hati. Jadi pada 7 hari itu Pak, ini pacuran sudah. Makanya di mana-mana di Injil ini bila 7 hari itu ada wadai apam, ada wadai apam. Apamnya itu pakai pasnior putih, apam lah. Kadang lagi berbinian mau berbeda. Kenapa maka pakai apam kan? Jadi namanya brownies lah. Ini kadang apam. Sebab pakai apam itu menurut keterangan cukup sampai di sini. Ada pihak kita ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, demikianlah sejelas tentang masalah Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Diterima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita diberi terang di dalam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya. Demikianlah adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.